dengan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang perlu menjadi perhatian kita di dalam membaca ayat Allah dalam surat Al-Ma'un ini, beberapa huruf yang perlu menjadi perhatian kita, seperti umpamanya huruf dal yang ada di ujung lidah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yukadzibu, huruf dalnya itu di ujung lidah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada dal lagi, fadzalikal ladzi itu. Kemudian pada yad'ul yatim, ya huruf ain itu betul-betul ke hidung dan tekanan tasydidnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Huruf dha yang harus tebal. Demikian juga qa. Wa fawailul lil musallin. Soalnya juga depan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Di sini yura'un. Hamzahnya betul-betul ya huruf hamzah, jangan mirip ke huruf ain. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di sini huruf ain yang harus ke hidung, melalui hidung. Ya, itu beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kalau kita membaca surat Al-Ma'un ini. Sekali lagi kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Baik Ibu-ibu, setelah kita baca bersama tadi, kita lanjut dengan mendengarkan bacaan beberapa orang ibu. Dipersilakan bagi siapa yang akan membaca surat Al-Ma'un ini. Kita dengarkan.
tadi? Sekali lagi, ta'anya salah, kurang panjang. Sekali lagi ulang terakhir itu. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Silakan. Tunjuk tangannya biar kelihatan apa yang mengganggu. Hah? Siapa Bu? Tangannya ditunjuk, diangkat. Sehingga bisa diangkat baiknya. Ini depan, monggo. Gak ada yang ngacung. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يراءون Ulang. Lompat. الذي عن صلاتهم Hanya tinggal. Ulang. الذين Ya. الذين هم يراءون Sebelumnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Lagi kita dengarkan. Masih ada? Dua lagi dipersilakan. Nah, itu di belakang sana.
Tekanan tasydidnya kurang, tekan nggak tadi? فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, ibu-ibu kita ulang bersama kembali. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, kita lanjut mengartikan dan memperjelas ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Apakah engkau ada memperhatikan orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong atau tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu terhadap salat mereka lalai. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang mereka itu bersikap riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka menahan barang-barang
yang bermanfaat. Ya, ibu-ibu, demikian. Ibu-ibu, surat Al-Ma'un, barang-barang yang bermanfaat yang bisa dipakaikan di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat penjelasan ataupun tafsir dari Al-Ma'un ini. Ibu, bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Muhammad, apakah kamu ada memperhatikan orang yang dia itu dikatakan mendustakan agama? Ya, atau mendustakan adanya pembalasan Allah di hari kiamat nanti. Artinya dia tidak percaya, tidak yakin. Yukadzibu, mendustakan, sama dengan tidak percaya, tidak yakin. Apakah kamu ada perhatikan orang itu? Apakah kamu tahu, kenal orang yang dikategorikan dia mendustakan agama, atau dia mendustakan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat? Ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk memperhatikan hal itu karena ada di dalam kehidupan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang mendustakan agama, yang tidak percaya kepada agama, atau yang tidak percaya akan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mereka itu adalah orang yang dikatakan tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy yang ada gak percaya akan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Karena secara umum ibu-ibu, orang-orang kafir itu gak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka selalu mengatakan, masa sih masih akan dibangkitkan lagi? Sudah jadi tanah, sudah jadi tulang. Tapi Allah Subhanahu wa taala demikian, ia meyakinkan orang-orang bahwasanya ada hari kiamat itu, akan ada pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang diberi kesempatan hidup oleh Allah waktu di dunia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang yang dikatakan sebagai pendusta agama, pendusta akan adanya pembalasan hari kiamat, gak yakin akan adanya pembalasan di hari kiamat nanti. Kata Allah, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang dia itu menghardik anak yatim. Ibu-ibu, ya, ini orang pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama, tidak yakin akan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Orang yang dia itu bersikap kasar terhadap anak yatim, membentak-bentak, menghinakan anak yatim, kemudian semuanya itu dengan kata ataupun sikap dilakukan oleh orang itu dengan kesombongan. Sepertinya tidak ada harga anak yatim itu sama sekali di matanya. Nah, kita dudukkan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang orang tuanya, dalam kurung ayahnya, meninggal dunia sementara dia masih kecil, belum dewasa. Jadi anak yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal dunia, sementara dia masih kecil, dalam kurung belum dewasa. Ini yang dikatakan sebagai anak yatim. Nah, anak yatim selalu pada masa dahulu itu demikian, dihinakan, direndahkan, seperti tidak ada harganya sama sekali, dibentak-bentak umpamanya,
dihardik seperti itu, Allah ingatkan, gak boleh loh terhadap anak yatim seperti itu. Ibu-ibu dijelaskan pada masa dahulu itu, ketika ada tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan yang diceritakan, Abu Sufyan itu selalu menyembelih onta setiap minggu, setiap pekan untuk dibagi-bagikannya kepada orang-orang, untuk dimakan bersama. Tapi ketika datang anak yatim itu dibentak-bentak, dihardik, kemudian ditakut-takuti dengan pukulan. Sepertinya yaitu sana kamu, dimarahi seperti itu. Kayaknya yang terjadi dahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang yang dikatakan sebagai orang pendusta agama atau orang yang tidak yakin akan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, pertama adalah orang yang dia itu demikian kasar terhadap anak yatim. Nah, anak yatim perlu disayangi karena dia telah kehilangan ayah yang menjadi tumpuan hidupnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong, merangsang untuk memelihara anak yatim, menjaga anak yatim. Seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sekali terkait dengan orang yang ada hubungan dengan anak yatim ini. Yatiman dza maqrabah, kata ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu, anak yatim yang ada hubungan kefamilian dengan kamu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau anak yatim ini dia kehilangan ayahnya, orang pertama yang bertanggung jawab terhadap dia adalah saudara dari ayahnya, dalam kurung pamannya. Pamannya yang bertanggung jawab terhadap anak yatim ini. Dan untuk itu bagaimana si paman itulah yang nanti akan mengambil anak yatim itu, dalam kurung anak saudaranya, keponakannya, untuk katakanlah diasuh, dirawat, dibimbing, dididik, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang paman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara, jaga anak yatim seperti ini dalam surga. Nabi syaratkan dengan dua jarinya, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Saya seperti ini dengan orang yang jaga anak yatim, kata Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man dhamma yatiman minal muslimin hatta yastaghniya faqad wajabat lahul jannah. Barang siapa yang dia itu mengasuh anak yatim, membersamakan anak yatim dengan dia dari anak kaum muslimin yang ada, sehingga anak yatim itu tidak pernah merasa kekurangan, berarti orang yang memelihara dan merawat anak yatim itu wajib untuk dia surga. Itu rangsangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang untuk menjaga dan memelihara anak yatim. Kalau memang bisa secara langsung, peliharalah anak yatim itu. Peliharalah anak yatim itu. Tapi kalau tidak, kamu bersimpati dengan anak yatim. Dan mereka itu seperti dalam kehidupan kita sekarang ini, ada di panti-panti asuhan. Panti asuhan memelihara mereka, dikasih makan, disekolahkan, dicukupi segala kebutuhannya. Cobalah bersimpati dengan anak yatim. Kalau kamu sendiri gak bisa memelihara anak yatim secara langsung di rumah, bantu itu panti asuhan. Kira-kira seperti itu. Ini yang dikatakan oleh agama kepada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikategorikan sebagai pendusta agama atau orang yang mendustakan akan adanya pembalasan di hari kiamat nanti, kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah mendorong, ngajak orang, anjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kita terkait dengan orang miskin,
Iya, harus bisa menilai diri kita secara objektif. Kalau memang kita bisa menolong orang miskin, memberi makan orang miskin, kita tolong, kita beri. Kalau tidak, saya nggak bisa, karena hidup saya juga ya pas-pasan lah, ya kadang kurang. Ya, ajak orang kaya, ajak orang mampu untuk ya memberi makan orang miskin. Jadi ya seperti itu. Kalau saya bisa, saya ikut. Saya akan korbankan harta saya untuk memberi makan orang miskin itu. Tapi kalau sekiranya saya nggak bisa, memang saya nggak punya, saya ajak orang-orang untuk memberi makan orang miskin. Iya, saya dorong mereka, ayo kita bantu orang-orang miskin, orang-orang yang dengan kesusahan itu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Karim selalu dikatakan memberi makan, karena makan adalah yang paling mendasar. Kalau soal makan beres, itu yang dipakai sederhana, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Tapi perut saya sudah aman, sudah tenang, saya ada jaminan untuk saya bisa terus hidup. Soal tempat tinggal sederhana, gak apa-apa. Makanya di dalam Al-Quran sangat dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makan, karena ini adalah yang paling mendasar di dalam kehidupan kita manusia. Nah, ibu-ibu, dua hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mendustakan agama. Kalau dia kasar terhadap anak yatim, tidak menghargai anak yatim, kamu mendustakan agama. Seharusnya anak yatim itu kamu sayangi, sekarang kamu bentak-bentak dia. Ya. Demikian juga kamu gak pernah anjurkan orang untuk memperhatikan orang miskin, ngasih makan orang miskin. Kamu bohong di dalam kamu yang mengatakan kamu sebagai orang beragama. Ini dua poin yang kita lihat dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ibu dan bapak yang saya muliakan, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang sholat tapi lalai, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai terhadap sholatnya. Kata sahabat Ibnu Abbas, ini adalah orang-orang munafik yang selalu berpura-pura dengan agama. Jadi orang yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah orang yang munafik, yang mereka selalu berpura-pura dengan agama. Terkait dengan sholat, gambaran orang munafik, kalau mereka itu di tengah orang banyak, dia ikut sholat. Kalau dia di dalam kesendiriannya, dia gak sholat. Ini gambaran orang munafik yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu. Dan kemudian dijelaskan, di dalam kehidupan kita kalau ada orang yang berpura-pura seperti itu, berarti dia dengan sifat orang munafik. Contoh di dalam kehidupan, ketika ada ibu bapak mertuanya di dekatnya, di rumahnya, sang menantu itu sholat. Tapi kalau ibu bapak mertua gak ada di rumah, dia gak sholat. Ya, ramai istrinya ingatkan suaminya yang gak sholat seperti itu. Kalau model seperti itu sholat orang munafik itu. Karena dia ketika dengan orang yang mengenalnya dia sholat, ketika dia dengan kesendiriannya dia gak sholat. Ini yang dijelaskan kepada kita. Ada penjelasan yang lebih lanjut terkait dengan potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Orang yang dikatakan lalai terhadap sholat yang dilakukannya, seperti yang dijelaskan oleh seorang
tabi'in Atha bin Dinar, ya, dia mengatakan, katanya orang yang dikategorikan lalai di dalam sholatnya, imma an waqtiha, apakah terkait dengan waktunya, imma an waqtiha al-awwal, apakah terkait dengan waktu pertama harus sholat itu, fayuakhiruna ila akhiriha daiman aw ghaliban, dia selalu menunda-nunda sholat itu sampai ke ujung waktu sholat. Apakah itu selalu dilakukannya atau lebih banyak dilakukannya seperti itu? Kesimpulannya, orang yang selalu menunda-nunda waktu sholat, sudah masuk tapi selalu saja dia sholat di ujung waktu, selalu seperti itu, ini orang munafik. Ini orang munafik. Ya, ini satu kategori. Yang kedua, iya, dijelaskan imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'muri bih. Dia, iya, di dalam melaksanakan sholat itu tidak memenuhi rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat itu menurut cara yang diperintahkan. Artinya dia ketika sholat tidak melaksanakan sholat itu dengan sesempurnanya, dengan sebaik-baiknya, asalan. Kesimpulannya, ini orang yang sholatnya asalan, pokoknya sholat tidak disempurnakan, ini juga bentuk orang yang munafik. Kemudian yang ketiga dijelaskan, ya, imma 'anil khusyu' fiha wa tadabbur li ma'aniha. Kemungkinan tidak ada kekhusyuan dia di dalam sholat yang dilakukannya, tidak ada dia menjiwai apa yang dilakukannya di dalam sholatnya. Artinya dia di dalam sholat itu sama sekali tidak dengan apa yang ada di sholat, di dalam sholat itu, tidak dengan bacaannya, tidak dengan gerakannya, tidak ada penjiwaannya terhadap apa yang dilakukannya di dalam sholatnya. Iya, seperti itu yang dijelaskan kepada kita. Nah, kalau ada orang yang model sholatnya seperti itu, ini dikatakan sebagai sholat orang munafik. Sholat orang munafik. Ya, Nabi gak suka kalau kita sholat, ya, seperti sholatnya orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, celaka orang yang dia itu sholat, yang dia itu lalai terhadap sholatnya, tunda-tunda waktu sholat sehingga di ujung waktu, kemudian ya asalan di dalam sholatnya, nggak sesempurnanya, kemudian nggak ada penjiwaannya terhadap sholat yang dilakukannya. Ini model sholat orang munafik, dan kita ya terancam kalau bentuk ataupun model sholat kita ya seperti itu. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sholat seperti sholat orang munafik. Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itu sholatnya orang munafik, itu sholat orang munafik, itu sholat orang munafik, kata Nabi. Kemudian Nabi katakan, ya jenisu yarqubus syams, dia duduk ngamati matahari, hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqar, sehingga ketika ya sholat itu ada di antara dua tanggung syaitan, dia berdiri, ya, kemudian dia mematuk, ya, arba'an, 4 kali, la yadhkurullah fiha illa qalilan. Dia tidak ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya itu kecuali ya sedikit sekali. Fahada akhir salatil asar allati hiya al-wusta. Ini adalah di ujung sholat asar yang dilakukannya. Yang sholat asar itu sholat pertengahan.
Kata Nabi seperti demikian, orang yang dia itu sudah di ujung waktu baru melakukan sholat asar, hampir habis sholat asar itu, sebentar lagi terbenam matahari, berakhir waktu sholat asar, dia sholat seperti ayam ataupun burung yang mematuk. Ya, yang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjelaskan di dalam sholat yang dilakukannya seperti burung yang mematuk itu, fanakaraha nakaral hurab, dia mematuk seperti mematuknya burung gagak, lam yatma'inna wala khasyafiya, sama sekali gak ada kekhusyuannya, gak ada tumakninahnya di dalam sholat yang dilakukannya. Makanya ya Nabi atau Allah mengatakan la yadhkurullah fiha illa qalilan. Gak ada dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, kecuali hanya sedikit sekali, minim sekali dari sholat yang dilakukannya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka orang yang sholat seperti itu, karena model sholatnya ya seperti sholat orang munafik. Dan orang munafik itu ya seperti itu, memang mereka itu sholat. Di dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa 142, Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha untuk memperdaya, menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri melakukan salat, mereka itu berdirinya malas-malasan. Yuraduna nas, mereka bersikap ria terhadap orang-orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka gak ada ingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit sekali. Jadi model sholat orang munafik itu ia ria dengan orang-orang yang ada, dan gak ada dia dengan sholatnya itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan jangan ya seperti orang munafik dengan sholat yang dilakukan. Ibu-ibu, seperti itu ya penjelasan yang menjelaskan kepada kita. Ya, kita harus benar-benar sesempurnanya dengan sholat yang kita lakukan itu. Tidak cepat-cepat, ya, tapi dengan sesempurnanya. Ya, waktunya juga di awal waktu sedapatnya diusahakan untuk sholat berjamaah, dan betul-betul kita jiwai apa yang ada di dalam sholat yang kita lakukan dengan bacaan-bacaan yang kita baca, demikian juga dengan gerakan-gerakan yang kita gerakkan selama kita di dalam sholat yang kita lakukan itu. Nah, ibu seperti demikian. Kemudian ya dijelaskan lebih lanjut, untung ayat Allah Subhanahu wa taala ini bunyinya ya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu terhadap sholatnya mereka lalai. Untung pakai kata-kata an, karena itu artinya seseorang itu dengan sholat dia di luar sholat. Coba kalau ungkapan ayat itu dengan kata-kata fi, ya, kalau bunyi ayat itu umpamanya fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, kita semua kenal. Iya, celaka orang-orang yang sholat yang mereka itu di dalam sholatnya lalai. Untung bunyi ayat bukan pakai fi tapi pakai an. Ya, jadi kita sebagai orang beriman berusaha untuk tidak lalai dari sholat yang kita lakukan itu. Kalau ya dengan ungkapan fi ya kena kita semuanya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat yang mereka itu di dalam sholatnya lalai. Nah, siapa kita yang gak lalai di dalam sholat yang kita lakukan ini? Pasti kita lalai. Ya, baru saja takbiratul ihram, pikiran kita sudah terbang entah kemana. Lalu untuk ayatnya gak pakai fi. Ya, untuk ayat
ayatnya itu pakai an. Nah, seperti itu yang dijelaskan sehingga kita bisa mengantisipasi untuk tidak termasuk kepada orang yang dikatakan lalai terhadap sholat yang dilakukan, yang oleh Nabi dikatakan itu model sholat orang munafik. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia menjelaskan tentang sholat model orang munafik, kata Allah, alladzina hum yura'un, yang mereka itu adalah orang yang selalu bersikap ria, dalam kurung pamer. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, kata-kata ria berasal aslinya dari kata-kata ra'a, yara, ru'yah ataupun ra'yu, yang fi'il aslinya, mujarradnya, tapi kemudian dengan tambahan ra'a, yura'i, mura'a, ria. Ya, asli arti katanya kan melihat. Ria, ra'a, yura'i, mura'a, dan ria itu adalah memperlihat-lihatkan, sementara dia sebenarnya gak seperti itu. Aslinya dia gak seperti itu, tapi dia perlihatkan dia seperti itu dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kesolihan. Sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi itu orang yang ria. Sebenarnya dia gak dermawan, tapi dia memperlihatkan kepada orang-orang bahwasanya dia adalah orang dermawan. Sebenarnya dia bukan orang yang taat beribadah, tapi kepada orang-orang dia perlihatkan dirinya seakan-akan dia orang yang ahli ibadah, taat beribadah kepada Allah. Aslinya enggak. Ini ria itu yang selalu kita katakan, ria itu pamer. Nah, kita dilarang untuk ria. Tidak boleh ria. Tidak boleh ria di dalam ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh ria dengan amal yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan, ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap akan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, keikhlasan itu timbul karena sudah dengan kesadaran, saya memang harus beribadah kepada Allah, harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang. Saya memang harus beramal, mengeluarkan sebagian dari apa yang saya terima dari Allah dalam kurung harta untuk agama Allah, atau untuk membantu orang-orang miskin yang susah, yang kekurangan. Jadi orang yang ikhlas itu dia sudah dengan kesadaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kalian puji atau tidak kalian puji, atau kalian rendahkan ibadah saya atau amal saya, terserah kalian, gak ada urusannya dengan kalian. Saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beda antara orang yang kita katakan dia ikhlas dengan orang yang dia itu ria. Ya. Ibu, bapak yang saya muliakan, ria gak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Ya. Ya, kalau ikhlas, ini yang akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ria, yang pamer di dalam ibadah yang dilakukannya, dengan amal yang dikeluarkannya, nanti gak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW kita mendapatkan gambaran seperti itu. 3 bentuk manusia yang ria, yang gak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Pertama, orang yang dia itu qari, bagus bacaannya dengan Al-Quran,
Yang kedua, orang yang dermawan, banyak amalnya dengan hartanya. Ya. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan agama Allah sehingga tewas, tapi sayang amal yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis digambarkan ketiga orang ini dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang qari dengan Al-Qur'an yang ada dipertanyakan pada Allah. Saya sudah ajarkan kepada kamu Al-Qur'an, apa yang kamu lakukan dengan Al-Qur'an? Dia bilang, ya Allah, saya sudah mengamalkannya sepanjang hari dan malam. Kata Allah, bohong kamu. Ya. Malaikat yang ada juga mengatakan, bohong kamu. Bukankah waktu di dunia dahulu kamu ingin dikatakan sebagai orang yang qari, orang yang bagus bacaannya, ingin dipuji orang dengan kemampuan kamu dalam membaca Al-Quran itu? Sudah kamu dapatkan kan dulu waktu di dunia? Gak ada lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dia itu banyak amal dengan harta. Apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang sudah diberikan? Kamu sudah melapangkan. Ya Allah, saya sudah bantu orang, bantu keluarga, bantu saudara, bantu agama. Bohong kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bohong kamu, kata malaikat. Bukankah kamu ingin dikatakan waktu di dunia dahulu sebagai orang yang dermawan? Dan itu sudah kamu dapatkan. Gak ada lagi dari aku, kata Allah. Dan yang ketiga, orang yang dia tuh berjuang jihad sehingga tewas di jalan agama Allah juga dipertanyakan. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya bela agamamu ya Allah sehingga saya tewas di medan pertempuran. Bohong kamu, kata Allah. Bohong kamu. Iya, kata malaikat. Bukankah kamu ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani, jagoan waktu di dunia dahulu? Gak ada lagi dari aku. Rugi kalau tidak ikhlas. Makanya tentang ikhlas ini kita harus menata hati. Iya, betul-betul kita tata hati kita. Bukan karena orang-orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala atas dasar kesadaran kita, apakah di dalam beribadah, demikian juga di dalam beramal. Mau kalian puji atau tidak kalian puji, gak ada urusan dengan saya. Atau kalian rendahkan saya, padahal saya sudah beribadah, saya sudah beramal seperti itu. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, terkait dengan masalah ini, ria ini memang suatu yang kita katakan harus kita antisipasi. Ya, harus kita antisipasi, jangan sampai ria. Sebab ujungnya merugikan diri. Ya rugi. Saya katakan sudah capek-capek di dunia beribadah, sudah capek-capek beramal, ternyata gak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kan rugi. Nah makanya kalau menginginkan nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan ibadah, ikhlaskan amal, ikhlaskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Iya, seperti itu. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Turadu a'malu bani Adam baina yaday Allah 'azza wa jalla yaumal qiyamah fi suhufin mukhattamah." Akan disodorkan amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti di dalam lembaran-lembaran yang tertutup. Fayaqulullah, kata Allah kepada malaikat, alqu hadza waqbalu hadza. Ini buat, ini terima. Lantas malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wallahi ma ra'ayna minhu illa khair. Ya Allah, ya Tuhanku, demi Allah, kami tidak pernah melihat dari orang ini kecuali dia itu baik, ya Allah. Kata Allah, inna amalahu kana li ghairi wajhi. Dia beramal itu bukan karena mencari ridha aku. Wala aqbalu al-yawm min al-amal illa ma urida bihi wajhi. Hari ini aku tidak terima amal-amal yang mereka lakukan itu kecuali yang dilakukan karena mencari ridha, yang bukan karena aku tidak diterima.
Malaikat ternyata hanya nuliskan saja. Karena malaikat nggak tahu hati manusia. Catat aja. Ya, berbuat baik, beribadah, berbuat baik, beribadah. Dicatat saja oleh malaikat. Ternyata itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Allah, ini buang, ini terima. Loh, kok bisa ya Allah? Kami kenal orang ini orang baik. Selama ini dia baik. Iya, dia beramal itu bukan karena aku, kata Allah. Bukan karena mencari ridha. Hari ini aku tidak terima amal yang dilakukan oleh manusia kecuali yang dilakukan karena aku. Nah, inilah gambaran dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berhati-hati dengan yang namanya riya. Kemudian kata Allah, wa yamna'una al-ma'un, mereka melarang orang dari barang-barang yang bermanfaat, tidak mau memberi atau tidak mau meminjamkan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan al-ma'un, al-ma'un itu adalah apa saja yang biasa disaling pinjamkan oleh manusia di dalam kehidupan. Kalau di dalam hadis Nabi dikatakan minal fas, kapak untuk belah kayu, wal qidir, periuk untuk masak, wadal, ember untuk nampung air atau ngambil air, dan yang sejenis seperti itu. Barang-barang yang demikian bermanfaat di dalam kehidupan, yang kesimpulannya kita disuruh saling meminjamkan dikala ada teman atau saudara tetangga yang butuh, atau barangkali kita beri kalau memang kita perlu memberi orang itu dengan barang-barang yang kita katakan itu barang yang bermanfaat di dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang dia itu tidak mau memberi atau tidak mau meminjamkan, ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan termasuk orang yang mereka itu mendustakan agama. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ketika tetangga kita ada hajatan umpamanya, dia tahu kita punya piring, mangkok, mau pinjam, pinjamkan. Kita punya kursi, pinjamkanlah. Kita punya karpet, pinjamkanlah. Itu dia. Kalau tidak mau, nah ini terancam dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'un. Dia orang yang termasuk mendustakan agama, mendustakan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah saudara, kerabat, famili, demikian juga tetangga. Makanya ketika ada al-ma'un, barang-barang yang kita katakan itu barang bermanfaat, barang berguna yang bisa dipakai di dalam kehidupan, adanya orang-orang yang membutuhkan itu, hendaknya kita mau meminjamkannya, mau meringankan beban teman, tetangga, saudara, untuk kita mengatakan pakailah. Ada kok, ada. Bu, saya ini ada pertemuan keluarga, arisan keluarga. Ini piring kurang di rumah. Punya piring nggak Bu, bisa dipinjam? Ada. Punya gelas ada karpet, ada apa? Mau masak-masak, ada wajan besar. Sampai ditawarkan. Lah ini yang baik. Bukan jangan dipinjamkan. Enggak gitu.
Jangan gitu. Kita ini bersaudara, kita ini orang yang kita katakan saling membutuhkan. Kalau ya saat itu tetangga kita membutuhkan, di suatu saat nanti kita membutuhkan, barangkali kita perlu bantuan dari teman, dari tetangga, dari saudara, dari siapa untuk bisa meminjamkan atau memberikan al-ma'un, barang-barang yang bermanfaat di dalam kehidupan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, inilah gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Ma'un yang kita baca di pagi hari ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Berikut, monggo dikala ada pertanyaan dan permasalahan yang menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu dan bapak terkait masalah yang kita bicarakan di pagi hari ini, dipersilakan. Monggo, ada pertanyaan dan masalah? Silakan. Waalaikumsalam. Yap. Bu, dikala kita telah melakukan suatu kebaikan, bukan hanya kita saja yang melakukan kebaikan itu, tapi ajaklah teman-teman untuk ikut di dalam kebaikan itu. Kesimpulannya, kita tidak boleh baik sendiri. Mari ajak orang-orang untuk baik juga. Demikian juga kita tidak boleh masuk surga sendiri. Mari ajak teman-teman orang yang bersama dengan kita dalam kehidupan ini untuk kita sama-sama masuk surga. Jadi saya sudah melakukan, tapi saya nggak pernah ngajak orang. Nggak, ajak. Kamu kan tahu di antara teman-teman yang ada teman yang dia itu kita katakan hidupnya ya kaya lumayan lah, apalagi kita kenal dia orang yang suka beramal. Kenapa nggak pernah ngomong kepada dia? Jadi bukan hanya kita baik sendiri, ya, libatkanlah orang lain di dalam kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini suatu kesalahan. Sebab ketika kita sudah baik, mari kita menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi baik juga. Makanya kita ajarlah dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, apakah dia terancam juga? Iya. Lah iya, karena kan ayat ini mengatakan dia tidak pernah menganjurkan orang untuk ngasih makan orang miskin. Dia saja yang beramal sendiri. Ya kan, termasuk. Loh, Bu ya diajak-ajak kan itu kalau ada program-program ya bakti sosial umpamanya untuk kita ya berbuat baik kepada orang-orang miskin yang susah. Ya apalagi seperti dalam kehidupan kita sekarang ini yang kita ketahui ada bencana-bencana yang terjadi, banjir, longsor, gunung meletus umpamanya. Loh, kasihan mereka yang jadi pengungsi. Betul-betul kasihan. Gak ada baju yang akan dipakai umpamanya, gak ada makanan. Nah kemudian dia berbuat baik dan dia ajak teman-temannya untuk ayo kita ya galang bakti sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah bencana apa. Jadi saya katakan jangan cukupkan diri kita sendiri yang baik. Diri kita sudah beramal berbuat baik sementara gak pernah ngajak-ngajak orang. Ajak orang untuk ikut berbuat baik dalam rangka untuk kita bersama-sama melakukan kebaikan. Ujungnya sama-sama kita masuk surga. Bukan saya sendiri yang masuk surga, saya ajak teman-teman saya juga masuk surga. Seperti itu tentang pertanyaan yang dikemukakan, yang tidak ngajak-ngajak orang. Lagi lanjut, monggo. Jika kita melakukan aksi bakti sosial, kemudian kita menduga di medsos, ya untuk diketahui bahwa kita melakukan bakti sosial tersebut. Apakah ini juga dinamakan bagian? Selanjutnya yang kedua, Pak, ketika kita melakukan atau menyumbang pembangunan
Masalah ria ini sangat erat dengan hati. Jadi soal hati. Makanya pengertian tentang ria itu harus kita ketahui. Lawan dari ria adalah ikhlas. Ikhlas yang mendorong kita di dalam beribadah ataupun beramal itu atas kesadaran kita, atas rasa tanggung jawab kita. Jadi ibu, ketika ibu pertanyakan ada bakti sosial, kemudian kita sebarkan melalui media sosial, apakah ria? Tanya aja Aki yang men-share itu. Kamu apa maksud kamu? Iya, men-share ini. Iya, bukan teman-teman, ngajak teman-teman. Lah kan jelas. Jangan tuding dia, jangan tuduh dia pamer kamu. Ya ria kamu enggak semudah itu. Kenapa kamu nuduh saya ria? Tahu kamu dengan hati saya? Karena itu dia. Ya saya udah bicarakan hari ini kepada teman-teman. Baiklah kalau kita share melalui media sosial, ya sehingga teman-teman kita tahu dan mereka mau. Sebab kan nanti ini berkelanjutan dari bakti sosial yang pertama akan ada yang kedua, akan ada yang ketiga dan berikutnya. Ya, dan kemarin kan baru sedikit dan kita berharap akan lebih banyak, Jadi nggak semudah itu nuduh orang itu ria. Seperti itu. Karena kita kan nggak tahu dengan hati dia apa maksud dia di dalam men-share berita itu atau foto itu di dalam media sosial. Saya simpulkan, jangan terlalu cepat menuduh orang ria. Jangan terlalu cepat. Bisa berdosa kita gara-gara menuduh dia, padahal dia tidak seperti yang kita tuduhkan. Demikian juga memberikan sumbangan infak untuk masjid panti asuhan. Nama saya dicatatkan, jumlahnya juga disebutkan. Ya ini juga seperti itu. Bagi saya sama saja kalian cantumkan, kalian tulis di whiteboard nama saya dengan jumlah yang saya berikan atau tidak, gak jadi masalah. Bagi saya sama saja. Ketika dicatatkan, diumumkan, mudah-mudahan gugah yang lain-lain. Ya, gugah yang lain-lain. Kan itu harapannya. Gak dicatatkan, gak apa-apa. Saya percaya bahwasanya apa yang saya berikan ini pasti kalian pakaikan untuk pembangunan masjid itu atau untuk panti asuhan itu atau untuk kegiatan apa, saya percaya. Jadi ya demikian juga permasalahan ini, apakah itu juga bisa dikatakan ria ketika dia itu mencantumkan nama atau jumlah. Dia sebagai orang yang beramal sudah punya prinsip. Terserah bapak-bapak mau dicatat, mau dituliskan di whiteboard nama saya jumlah, terserah, enggak juga apa-apa, tulis saja apa-apa, enggak apa-apa bagi saya, karena memang saya harus mengeluarkan ini. Ya seperti itu. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, bagi orang yang sudah sadar beramal, sama saja apakah dilihat orang, diketahui orang, atau tidak diketahui orang, atau tidak dilihat orang, sama. Karena dia sudah punya prinsip. Sudah punya prinsip. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut permasalahan ini, beramal diketahui orang dengan beramal tidak diketahui orang, pada tingkat orang yang sudah dengan kesadaran sama. Mau kalian catatkan, kalian umumkan atau tidak, nggak jadi masalah bagi saya. Ini bagi orang yang sudah dengan kesadaran beramal, kita katakan demikian. Nah, bagi orang yang pengertiannya masih belum mantap, nah ini dia yang akan mengganggu. Barangkali ketika tidak dicatatkan, tidak diumumkan, dia merasa tersinggung. Kenapa nggak dicatatkan? Kenapa nggak diumumkan? Maunya diumumkan. Nah kan ada yang seperti itu. Jadi ada orang yang seperti itu. Loh kok nggak ditulis nama saya? Kan saya kemarin ngasih 50 juta, 100 juta. Nah kan marah dia umpamanya. Nah ini pengertiannya masih belum bagus ini. Tuh. Jadi ibu dan bapak yang saya berikan. Kemudian kalau dia dipilah,
mana yang lebih aman? Diketahui orang, dilihat orang, atau orang nggak tahu, atau orang nggak melihat? Lebih aman tidak diketahui orang, tidak dilihat orang, dengan diam-diam. Sebab bagi orang yang kita katakan dia itu masih belum mantap pengertiannya, ibu, bapak yang saya muliakan, barangkali ketika ada orang yang memuji dia dengan amalnya, dia tersanjung dan dia merasa besar dengan amalnya. Ada orang yang seperti itu. Atau barangkali dikala ya ada orang yang melecehkan dan merendahkan dia. Alah, kaya hanya sekian, dia merasa tersinggung. Nah kan? Jadi ada orang yang seperti itu kita katakan. Nah, kalau dipertanyakan mana yang lebih aman? Bagi hati, bagi orang-orang yang kita katakan dia belum mantap ya di dalam masalah beramal, belum dengan kesadaran yang maksimal di dalam beramal. Kalau ditanyakan lebih aman adalah tidak diketahui orang, tidak dilihat orang. Dia beramal dengan diam-diam. Karena dia tidak akan pernah merasa tersanjung ketika dipuji orang, dan dia tidak pernah merasa direndahkan ketika orang merendahkan dia. Karena orang kok nggak tahu kan. Jadi itu tentang masalah. Tapi kalau bagi orang yang sudah dengan kesadaran sama, kalian umumkan atau tidak kalian umumkan, nggak jadi masalah bagi saya. Mau kalian catat di whiteboard, iya nama saya, jumlah amal saya, terserah. Nggak juga nggak apa-apa. Seperti itu di dalam masalah ketika kita beramal, dan yang paling tahu dengan hati seseorang di dalam beramal, ria atau tidak ria atau ikhlas, adalah Allah Subhanahu wa taala di samping dia sendiri. Demikian tentang poin ini. Lanjut pertanyaan berikut. Ada yang punya pertanyaan? Monggo Bu. Saya tanyakan kepada ada Ya. tapi dia itu agaknya mampu. Apakah kita wajib membantunya? Satu saja. Kita bantu ya. Kadang-kadang ibunya itu tersinggung. Gimana kita akan menyikapinya? Dua saja. Kalau ada saya masukkan ke pondok, segala bacaan, tapi anaknya kekerasan, saya paksa masuk, apakah saya dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang saya muliakan, anak yatim terbagi dua. Anak yatim kaya dan anak yatim miskin. Ya, anak-anak ini masih kecil-kecil, belum dewasa. Tapi bapaknya meninggal muda, bapaknya berhasil dengan bisnisnya. Si ibu, dia yang ditinggal suami dengan anak-anak yang masih kecil ini, kan dia bisa melanjutkan usaha suaminya itu. Anak yatim miskin, kesimpulannya tidak perlu dibantu dalam tanda kutip. Ngapain bantu? Orang bapaknya kaya kok, yang ditinggalkan bapaknya banyak, dan sekarang setelah bapaknya meninggal, ya, kemudian ibunya, ya, ibu si anak-anak, si istri yang melanjutkan usaha itu, bisnis itu, ya nggak perlu dibantu. Anak yatim miskin, kesimpulannya seperti itu. Ya makanya ketika si ibu ini yang dia ditinggal harta banyak oleh suaminya, ketika ada yang bantu, gak usah tuh gitu, gak usah. Ini memang iya ditolak. Makanya kita jangan kasih anak yatim yang anak orang kaya itu. Iya, kalau dia bilang nggak usah katanya, ya nggak usah. Anak ibu kan anak yatim, iya, tapi saya bisa, saya mampu nyekolahkan anak saya yang ditinggalkan suami saya banyak. Gak perlu dibantu anak yatim yang ya kaya itu. Nah, yang perlu dibantu anak yatim yang miskin. Makanya kalau tadi mengatakan, iya ibu itu tersinggung, iya tersinggung. Iya, orang dia punya harta kok. Iya, ngapain dibantu? Nah, seperti itu. Yang perlu dibantu adalah anak yatim miskin. Memang ibunya kewalahan untuk menghidupi anak-anak ini karena miskin. Mau dikolahkan, gak punya uang untuk ya biaya sekolah yang ada, untuk beli kebutuhan-kebutuhan, gak ada.
inilah yang perlu dibantu. Ya, terutama sekali kalau iya dia anak-anak yatim itu kita katakan masih ada hubungan famili dengan kita. Itu masih ponakan saya umpamanya. Maka pamannya yang harus demikian memperhatikan anak-anak yatim itu. Kemudian dikala menyekolahkan, dikala mendidik si anak, hendaknya dipertanyakan dahulu, ya, kemana dia mau sekolah, kemana dia mau melanjutkan. Nah sekarang masuk pesantren, ya, dia itu nggak kerasa, nah iya kan, ya kan, dia nggak akan berhasil nantinya kalau dia itu dipaksa masuk pesantren. Ya, makanya perlu ya dibicarakan lebih dahulu kamu mau sekolah kemana, ya mau di mana. Jadi nggak main paksa. Kamu harus masuk pesantren, nggak bisa nggak? Jangan. Nah kalau dia stres, ya akhirnya iya nggak pernah berhasil dengan dia belajar di pesantren karena artinya memang nggak mau. Makanya iya pendahuluannya adalah bagaimana kita dia mengetahui kemana dia mau, bagaimana dia sebaiknya. Dan memang yang kita ini kan harus ya dengan niat untuk kebaikan dia. Kalau ternyata nggak baik bagi dia, buat apa? Iya. Jadi memang harus dibicarakan lebih dahulu sehingga ya kita ini betul-betul beramal, dan beramal itu akan mengantarkan si anak yatim kepada keberhasilannya, karena memang sudah dibicarakan lebih dahulu dan dia katanya mau, dia siap, oke. Dan teruslah sampai anak yatim ini besar dan kemudian dia bisa mengantar kepada keberhasilan. Ya, jangan dipaksa. Demikian tentang poin yang kita kaitannya dengan keadaan sekarang, dikaitkan dengan surat Al-Ma'un. Sekarang ini kan banyak musibah yang terjadi. Kemudian ada yang istilahnya banyak mencari donatur, istilahnya mencari sumbangan-sumbangan itu kaitannya dengan adanya ada pengadaan Quran, ada pengadaan apa itu kebutuhan itu yang lebih utama itu yang mana? Ada berkeinginan untuk memberikan Quran karena di situ kamu soalnya harus terkena banjir. Kemudian di sisi lain itu kan banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan, terutama juga sembako atau makan-makan yang apa yang perlu didulukan itu yang mana? Ya, Ibu yang bisa melihatkan orang yang memohonkan bantuan itu kan mereka itu tahu apa yang paling mereka butuhkan, dan rasanya mereka itu tidak tidak satu proposal yang mereka ajukan kepada lembaga-lembaga yang bisa membantu mereka, atau ya masjid atau apa umpamanya yang bisa membantu mereka. Ya, senyatanya apa yang dibutuhkan. Jadi ya seperti itu. Dan jangan beranggapan bahwasanya ya ketika dia membutuhkan Quran umpamanya berarti dia nggak butuh umpamanya sembako. Barangkali ya sembako sudah dimintakannya ke tempat lain untuk ya kepada ya ibu dan bapak di dalam suatu kelompok umpamanya, di dalam lembaga umpamanya dia minta kami dikirimi Quran aja, atau ada kami minta mukena saja. Iya, karena nggak ada untuk sholat ibu-ibu yang ada. Nah ini dia. Jadi mereka lah yang paling tahu. Yang jelas ketika ada musibah dengan bencana yang terjadi itu, kita bisa mengerti bahwasanya mereka butuh semua. Iya, seperti umpamanya pakaian, makanan, selimut barangkali, tenda barangkali, termasuk juga Al-Quran umpamanya, mukena umpamanya. Iya. Jadi ya seperti itu. Iya. Nah, ketika mereka mengajukan kami ya dibantu ini sajalah, ya mereka sudah merasa cukup karena memang mintanya kepada kita adalah Quran, umpamanya ya kirim Quran.
Karena mereka sudah minta ke tempat lain, ya dalam bentuk mukena, dalam bentuk makanan, sembako, iya silakan. Yang jelas apa yang kita katakan mereka ditimpa musibah dan ada bencana, yang jelas mereka butuh semua yang memang itu adalah merupakan kebutuhan mereka karena musibah yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi saya katakan apa yang menjadi permintaan dari mereka penuhi. Ya, ketika ibu mengejar umpamanya mempertanyakan, nggak perlu sembako, perlu sebenarnya Bu, tapi sudah ada dari yang sana, ya kan? Terbuka, ya. Dari ibu-ibu, ya dari bapak-bapak kami berharap ya kami dikirimi Al-Quran aja lah, kami dikirimi mukena aja lah untuk ibu-ibu, untuk sholat nggak ada mukenanya karena memang kemarin ya habis semuanya. Nah, kan seperti itu. Jadi yang jelas semua bantuan-bantuan itu pasti akan bermanfaat. Cuman mereka-mereka itulah yang kita katakan, nah, kemarin minta ini. Saya katakan sebagai perbandingan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ketika dalam suatu pembangunan, umpamanya pesantren, masjid, panti asuhan, umpamanya, itu kan dari pihak panitia itu kan ya sudah istilahnya mengancam-ancam kepada beliau itu kita minta semen, kepada beliau itu nanti kita minta keramik, ya nanti kita minta ya ke sana itu karpet, nanti kita minta kepada sana itu ya sound system mic umpamanya. Lah iya, ya tergantung dengan apa yang ada dan tentu saja apa yang ada di dalam semuanya itu kita katakan mereka butuh. Kalau musibah, bencana, mereka butuh semuanya. Mereka butuh semuanya. Dan kita ketika diminta dengan permintaan yang ada, kita memenuhi sesuai dengan permintaan mereka. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pelajaran kita di pagi hari ini mengkaji ya surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita kaji dari ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Ma'un ini membuat kita lebih sadar untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, demikian juga beribadah dengan sesempurnanya semaksimal mungkin, karena ini adalah merupakan bekal kita dikala nanti kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita sehingga kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama. Hidayah Allah selalu menyertai kita dan kita istiqamah dengan ketaatan dan kesolehan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ثبت قلوبنا على طاعتك. ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian dari